Bukan seekor semut di situ, banyak sekali. Di antara semut yang banyak ini, jumlah yang sangat banyak, Allah ceritakan nih yang ngomong, ya, yang bicara, itu kata Allah namlah. Namlah itu seekor semut. Kalau namlu banyak semut, bentuk jamaknya, bentuk banyak semut itu namlu. Tapi kalau seekor semut namlah. Jadi yang ngomong dari selembah semut itu, yang ngomong cuma satu aja. Enggak rame-rame, enggak, satu aja yang ngomong. Apa omongannya? Wahai semut, masuklah kalian semua ke dalam sarang kalian. Dia mengajak semut-semut ini, mengajak kawan-kawannya semua masuk ke dalam sarang. Masakin. Maskan itu tempat tinggal namanya. Maskan itu tempat tinggal. Kenapa dia ajak? Karena ada bahaya yang mengintai mereka. Ada bahaya yang datang kepada mereka. Nah, bahaya yang datang ini, ya, bahaya yang datang ini enggak sembarangan loh. Nabi Sulaiman beserta dengan tentara beliau yang sangat banyak. Yang care dan peduli terhadap bahaya berapa ekor semut? Satu. Yang dia ajak berapa ekor semut? Satu kota semut ini semua. Ya. Satu kota. Kalau kita ini satu apa? Satu kabupaten kita ini, ya. Kabupaten apa kita? Cibubur. Satu Cibubur ini ada bahaya yang mengintai satu Cibubur ini, tapi yang sadar satu orang, satu aja yang sadar. Lalu yang satu ini ketika dia tahu ada bahaya, dia diam diri atau ngomong? Semut ini ketika tahu ada bahaya, dia berdiam aja. Wah, untuk apa saya peduli? Itu dia enak-enakan lagi main-main, lagi jalan-jalan, biarin aja. Ya. Untuk apa saya peduli? Saya sendirian. Kalaupun saya ngomong, mereka nggak akan dengar. Ya biarin aja lah. Ya, biarin aja, nggak usah. Ya. Kalaupun saya ngomong, ya paling satu orang yang dengar, yang lain nggak. Biarin aja. Kita diajarkan oleh Allah melalui semut ini. Kalau kita ketahui ada bahaya yang mengancam orang lain, ada kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang membahayakan terhadap dirinya dan kita semua, kalau kita tahu, walaupun kita sendiri, jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Ngapain juga? Action. Ngomong, bicara, ajak. Jangan diam, ajak. Tapi Ustadz, nanti mereka nggak mau dengar. Kalaupun saya ngomong, mereka nggak akan patuh. Urusanmu bukan mereka dengar atau mereka patuh. Ajaklah, itu urusan kita. Urusan kita ngomong, urusan kita bicara, urusan kita ngajak. Dia ikut nggak ikut, bukan urusan kita. Kalau kita tahu itu benar, itu penting, kalau kita ketahui itu bisa menyelamatkan, jangan tinggal diam. Actionlah, beraksilah, walau dengan ucapan. Ini loh, diajarkan sama Allah melalui semut ini. Masyarakat yang dia tahu itu membahayakan bagi saudaranya, membahayakan bagi kita semua, tapi kita pilih tinggal diam, menunjukkan itu masyarakat yang bisa kena bahaya, itu bisa hancur masyarakat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, dari sini kita belajar tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu siapa yang mengetahui ada kemungkaran, siapa yang mengetahui ada bahaya yang mengintai masyarakat, apalagi keluarga kita sendiri. Ya, keluarga kita sendiri, kawan-kawan dekat kita, atau mungkin orang kampung kita.
Ya saya orang baru di sini, nggak enak ngomong. Atau ya saya masih muda, bapak orang-orang tua itu dia lebih berhak lah ngomong. Atau kita berpikir bahwa ya saya kan bukan aparatur desa, bukan aparatur kampung, lurah, yang aparatur lah yang berhak ngomong. Saya ini siapa? Kita mencari-cari alasan kadang untuk membenarkan kemalasan kita untuk beraction, untuk bertindak amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh begitu. Maka semut ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah gara-gara banyak semut atau gara-gara satu semut? Kalau seandainya ketika Nabi Sulaiman lewat lembah semut itu, nggak ada seekor semut pun yang ngomong, gimana? Maka nggak akan ada kisah dalam Al-Quran tentang semut. Ya, adanya kisah semut dalam Al-Quran gara-gara seekor semut, bukan gara-gara banyaknya semut. Banyak semut tapi diam sama dengan tidak, seperti tidak ada. Ini dikisahkan gara-gara satu orang, seekor semut ini ngomong ini. Kita juga begitu. Satu Cibubur ini nggak peduli satu orang pun, maka kita seperti nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ada satu orang yang masih mengajak pada kebaikan, satu orang masih menyeru kepada yang ma'ruf, masih melarang kepada yang mungkar, ajakan kita amar ma'ruf nahi mungkar ini, saudaraku sekalian, ini dicatat oleh Allah loh dalam Al-Quran. Dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Maaf, dicatat oleh Allah melalui para malaikat. Kalau kita ajak amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun mungkin orang nggak banyak dengar, tapi malaikat di langit mencatat loh, mencatat bahwa dia masih mengajak kepada kebaikan. Di Cibubur ini masih ada orang yang peduli pada kebaikan. Itu yang terdengar. Suara ajakan kebaikan itu yang terdengar. Sedangkan yang lain yang diam, nggak beraction apa-apa, seperti tak ada apa-apa walaupun ramai. Kita belajar dari semut ini. Pelajaran bukan untuk semut, ya. Ini pelajaran bukan untuk semut, tapi untuk kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, di sini juga kita lihat bahwa semut ini adalah salah satu makhluk Allah yang dia hidup bersama-sama, berkelompok, nggak hidup sendirian. Ya, nggak hidup sendirian. Ini kan cerita Allah, satu ayat dalam Al-Quran ini mengisahkan kepada kita, menguak sebuah tabir bagi kita. Kalau semut ini dia nggak hidup sendirian, dia punya naluri hidup bersama, peduli bersama. Kalau misalkan kita taruh manisan, ya, jatuh di lantai, semut biasanya datang kan? Manisan jatuh di lantai, semut biasanya datang. Nah, semut yang pertama datang, misalkan ada 1-2 ekor semut yang datang, itu dia akan melingkari manisan itu dulu. Dia lingkari, dia putar-putar di situ, ya. Dan dia nggak akan ngambil apa-apa, nggak akan dia ambil daripada manisan itu. Dia putar-putar dulu, ngitari dulu, lihat. Setelah itu dia balik. Setelah dia balik, nanti akan datang semut yang lain banyak. Ya, akan datang semut yang lain banyak. Ngapain? Dia ambil manisan itu. Gotong royong rame-rame membawa manisan tersebut ke sarangnya. Yang pertama jumpa, yang pertama menemukan itu nggak ngambil apa-apa dulu, tapi ketika rame-rame baru ambil. Mereka makhluk Allah semut ini, namlah ini diciptakan oleh Allah hidup bersama-sama. Dia temukan sesuatu nggak dikumpulkan untuk dia, nggak. Dia ajak kawan-kawannya rame-rame, yuk ambil itu. Kalau aman
dia akan ngajak kawan-kawannya semua untuk ambil manisan itu, digotong rame-rame sesuai dengan kemampuan mereka bawa, dimasukkan ke dalam sarangnya. Makhluk Allah ini hidupnya beramai-ramai, peduli bersama. Kalau misalkan saat ada yang sedang mengitari manisan itu, datang kita pukul, lantaikah kita pukul atau apa, maka dia akan tinggalkan, nggak akan ngajak kawannya. Kenapa? Bahaya itu. Ada yang lihat, berbahaya bagi mereka, nggak akan diajak kawan-kawannya itu. Begitu para saintis mendapatkan kebiasaan semut. Ya, para saintis disurvei, dilihat begitu. Ada kemampuan hidup bersama di kalangan semut ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, lalu kita lihat semut ini mengajak saudara-saudaranya masuk ke dalam masakin. Masakin itu apa? Maskan itu tempat tinggal, tempat diam. Dalam bahasa Arab bermakna sakan. Sakan itu tempat menenangkan, menyenangkan atau apa? Membuat kita tidak khawatir, tidak takut, tenang. Nah, Allah sebutkan sarang semut itu dengan maskan, tempat yang menenangkan. Semut aja yang binatang, dia dalam hidup perlu kepada tempat tinggal, yang tempat tinggal itu menenangkannya, ya, tidak mengkhawatirkan, tapi di situ bisa menyelamatkan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ini perlu kita belajar bahwa kita dalam hidup dimanapun kita pergi, ya, kemanapun kita akan pergi, dimanapun kita berada, kita mesti dalam hidup memiliki tempat yang menenangkan dalam hidup kita. Rumah kita kalau semut, sarangnya. Kalau kita, rumah kita. Itu kebutuhan fitrah kita, bahwa rumah tempat kita tinggal, entahkah kita buat dari mungkin hanya berupa sebuah gubuk yang kecil, ataukah mungkin rumah yang mewah, atau rumah biasa saja. Yang penting dari itu semua bukan mewahnya, bukan permasalahan dia gubuknya, ini itu bukan. Menenangkan tidak kita di situ. Bukan masalah dari apa terbuat, ya, berapa luasnya, bukan masalah luas, tapi masalah menenangkan. Untuk apa rumah luas, besar dan mewah, masuk ke dalam rumah justru mengkhawatirkan, tidak menenangkan kita. Punya suami, punya istri, justru penyebab daripada sengsara kita di rumah. Punya anak, itu penyebab daripada kesusahan kita di rumah. Na'udzubillah. Betapapun mewah rumah kita, itu tidak akan menjadi maskan bagi kita. Itu menunjukkan kesengsaraan hidup yang dipercepat oleh Allah. Kalau seandainya rumah kita itu bukan tempat yang menenangkan kita. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau seandainya kita mendapatkan rumah kita itu adalah tempat yang sangat menenangkan kita. Saat di luar hiruk pikuk, saat di luar banyak masalah kita hadapi, kesusahan kita hadapi, entah masalah kerja, entah masalah kawan kita, entah masalah teman-teman kita, entah masalah macam-macam yang terjadi di luar. Pada saat kita kembali ke rumah, di situ segala kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpastian yang kita hadapi di luar, semua itu kita tinggalkan di luar. Di rumah itu menyenangkan kita. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwa kita masih memiliki di bumi ini tempat yang menenangkan. Maka saudaraku, kita punya suami, kita punya istri. Kalau ada masalah antara kita, boleh saja kan terjadi masalah keluarga, ya. Ada masalah dengan suami kita, ada masalah dengan istri kita. Jangan berlarut-larut, selesaikan dengan cepat, selesaikan dengan segera, supaya ketenangan dalam keluarga terwujud dan terjaga. Maaf cakap, ada suami yang kadang biarin aja, nggak mau peduli sama istrinya, ya. Ada juga si istri, na'udzubillah, dia nggak mau peduli dengan suaminya, biarin aja, marah-marah, nggak usah, nggak ada urusan. Udah sebulan, udah 2 bulan, biarin.
kalau seandainya masalah seperti ini enggak cepat diselesaikan, rumah enggak akan menenangkan. Kita butuh dalam hidup ini tempat di mana menenangkan diri kita. Tak lain adalah di rumah kita. Kalau Ustaz, saya bukan di rumah saja, ada tempat lain, bersyukur. Tempat lain yang bisa menenangkan kita dalam hidup di mana? Ada enggak selain rumah tempat yang menenangkan kita? Ada? Di mana? Masjid. Alhamdulillah. Syukur ahli masjid tahu tempat yang menenangkan itu di masjid. Ya. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, kata Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman itu akan tenang jiwanya itu dengan berzikir kepada Allah. Dan sesungguhnya kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Masjid ini, kita pergi ke masjid nih rame-rame. Untuk apa kita ke masjid? Tak lain adalah untuk berzikir kepada Allah. Solat itu berzikir kepada Allah. Duduk i'tikaf kita untuk zikir kepada Allah. Menuntut ilmu seperti ini untuk zikir kepada Allah. Hati kita tenang tidak di masjid? Tenang enggak di masjid? Tenang kan? Nah, makanya semakin lama duduk di masjid kita semakin tenang. Betul? Makanya lihat kalau semakin lama ini makin gini kita. Nah, tanda itu semakin tenang tuh. Ya, apalagi dalam khutbah Jumat kan? Khutbah Jumat lebih tenang lagi kita. Begitu duduk di masjid hari Jumat, semakin gini tenangnya. Berarti itu menunjukkan bagus itu. Ketenangan telah turun dalam dirinya. Karena orang nggak akan mungkin ngantuk dan tidur kalau nggak tenang, ya nggak? Kalau was-was khawatir sana sini, ya, begitu duduk di masjid, khawatir dia, jantungnya berdegup dengan kencang. Kenapa? Khawatir dia. Bisa ngantuk nggak? Bisa ngantuk? Nggak mungkin ngantuk. Ini ngantuk menunjukkan rasa tenang. Makanya kalau ada yang tidur di masjid, gimana? Tapi jangan niatkan pergi ke masjid untuk tidur. Ya, ini salah. Ini salah. Nah, begitu. Nah, baik saudaraku yang dimuliakan. Kita lihat ya. Jangan sampai Sulaiman itu menghancurkan, menginjak-injak kalian dan mereka tidak sadar, kata semut ini. Jadi ukuran kata semut ini, ya. Kalau Nabi Sulaiman lewat lembah semut itu terinjak, itu Nabi Sulaiman nggak sadar, dan juga tentara Nabi Sulaiman nggak sadar gitu kalau terinjak, nggak sadar kalau udah terinjak semut. Kira-kira semutnya itu segede apa? Masa Nabi Sulaiman? Segede apa semut? Ya segede semut. Ukuran hari ini kalau kita nginjak semut, terasa terinjak semut nggak? Terasa? Nggak terasa. Masa Nabi Sulaiman juga begitu. Kalau semut itu terinjak, itu nggak terasa terinjak semut. Menunjukkan semut masa Nabi Sulaiman itu sekecil semut. Sekecil semut masa kita juga, ya, sama dia kecil semut itu. Nah, mari kita lihat. Jadi dari sini Allah menceritakan kisah ini secara detail. Yang ngomong, yang peduli terhadap masyarakat semut pada saat itu daripada mara bahaya hanya berapa ekor semut? Satu aja. Dan satu itulah yang dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Diceritakan kepada kita. Yang kalau semut yang satu itu aja nggak mau ngomong, ya udahlah, lewat semua itu. Nah, selanjutnya kita lihat. Apakah semut ini selamat? Selamat enggak daripada tentara Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut ini. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa
karena mendengar perkataan semut ini. Ya Allah. Panggilan semut, semut ini ngomong dengan siapa? Dengan masyarakatnya, dengan semut. Ada lapor pada Nabi Sulaiman. Lapor Nabi Sulaiman, jangan lewat dulu. Jangan lewat dulu. Kenapa? Nih ada rakyat saya di sini sedang ini, tunggu dulu, setelah mereka masuk dalam sarang baru nanti lewat. Dia nggak ngomong sama Nabi Sulaiman, tapi dia ngomong dengan rakyatnya. Tetapi takdir Allah, semut ini nggak tahu kalau Nabi Sulaiman bisa mendengar. Suara semut sekecil apapun bisa didengar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pun mendengar perkataan semut yang sedang ngajak kaumnya masuk ke dalam sarang. Ternyata Nabi Sulaiman mendengar semut ini yang amar ma'ruf nahi mungkar dia. Di luar prediksi perkiraan semut. Sampai Nabi Sulaiman senang mendengarnya. Tabassam, tersenyum Nabi Sulaiman. Tersenyum itu nampak gigi aja itu tersenyum. Dhahika itu sampai terbuka mulut beliau. Nah, udah tersenyum pertama sampai terbuka mulut beliau, tertawa beliau mendengar perkataan semut ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ada cerita enggak kepada kita, Ustaz? Kalau misalkan ada yang nanya, Ustaz, setelah diajak sama semut itu ada berapa ekor semut yang patuh? Yang betul-betul masuk ke dalam sarang, ada berapa ekor? Enggak diceritakan sama Allah. Enggak diceritakan. Ada yang patuh enggak? Enggak diceritakan. Tapi yang diceritakan Nabi Sulaiman dengar. Itu aja. Tapi apakah semua semut masuk ke dalam sarang? Enggak diceritain sama Allah kepada kita. Kira-kira Nabi Sulaiman lewat enggak nginjak semut itu atau nunggu sampai semut itu masuk ke dalam sarang? Kira-kira gimana? Selama Nabi Sulaiman telah mendengar, mungkinkah selama Nabi Sulaiman sudah tahu, mungkinkah Nabi Sulaiman ayo lanjutkan, injak terus? Enggak mungkin kan? Berhasil enggak semut ini ternyata menyelamatkan kaumnya? Berhasil. Sampai kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tahu, Nabi Sulaiman suruh berdiri semua pasukan beliau, jangan lewat. Ini lembah semut. Ada di sana semut yang masih peduli terhadap kaumnya. Kita juga begitu dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan banyak berdalih bahwa kalau saya ngomong nggak ada yang dengar. Siapalah saya sendiri. Itu orang lagi semua lagi lari-lari, lagi joget-joget, dari ini lagi itu. Mereka nggak mau peduli. Ngomonglah, ajaklah, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tahu itu tidak benar, maka katakan dengan cara yang baik, ajak dengan cara yang bijak. Ya. Yang nanti mereka mau patuh atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jangan kita salah cara ngajaknya, bikin orang tambah marah atau menimbulkan kerusakan, itu yang jangan. Masalah patuh dia tidak patuh, itu bukan urusan kita. Allah yang lebih berkehendak menginginkan segala sesuatu. Tapi yakinlah saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa semua ajakan kita pada kebaikan itu tercatat di langit. Tercatat loh. Walau mungkin orang nggak dengar, walau mungkin orang nggak patuh. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, fadzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, enggak benar nih, ada orang copet, orang mencuri, orang lagi apa gitu, yang ini mungkar nih, enggak baik nih, enggak bagus, ya, maka falyughayyirhu biyadihi, bertindaklah dengan tangan kita, dengan action kita, bertindak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak sanggup, fabilisanih, maka dengan lisan kita, pakai lisan kita ngomong, ucapkan.
keluarkan suaramu, ajak orang, kasih tahu, ingatkan. Fa in lam yastati', tapi kalau enggak sanggup juga dengan lisan, fa biqalbih, maka dengan hati. Gimana Ustaz kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati? Emangnya orang dengar hati kita? Kalau dengan tangan kita jelas kan? Ketahuan kalau kita bertindak, mau apa kita? Pakai tangan kita. Langsung action kita. Atau kita pakai lisan kita, ya orang dengar. Nih, gimana amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, kita mengubah kemungkaran dengan hati kita. Emangnya orang dengar? Maksudnya Bismillah, halo. Ya, apa ya? Gimana? Ini. Ya. Bagus. Berapa menit lagi? Ada menit, San? Loh. Ya. Tunggu lagi. Load dia. Baik. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, gimana Ustadz cara kita amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hati? Emangnya orang dengar? Enggak, maksud dengan hati adalah kata para ulama, kalau kita enggak sanggup dengan tangan kita ngubah orang lain, ngajak orang lain, atau dengan mulut kita, dengan hati artinya apa? Menjauhlah, selamatkan diri kita. Ya, jangan ikut-ikutan, jangan berada di tempat itu, menjauhlah. Dan kemudian apa makna yang kedua? Mengubah dengan hati, jangan ridho dengan perbuatan kemungkaran itu, jangan dukung, jangan menganggap wah mantap juga ya, sesekali boleh juga kita coba gitu. Nah, kalau hati ngomong begitu, nah itu berarti nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati kita. Udah nggak sanggup dengan tangan, pakai lisan. Kalau nggak sanggup dengan lisan juga, ya jaga hati kita. Jangan ridho dengan kemungkaran itu, jangan senang dengan kemungkaran itu. Lalu kemudian apa? Jauhi diri kita dari tempat itu, jangan mendekat. Jauhi. Karena orang yang ridho dengan sebuah kemungkaran sama dengan mendukung kemungkaran itu, walau dia nggak buat, dia termasuk sama dengan orang yang melakukan itu. Ada orang membuat sebuah maksiat misalkan, lalu orang berbuat maksiat itu, kita udah ada di tempat itu, nggak kita ngomong, nggak kita ajak, nggak kita cegah, hati kita senang pula dengan itu. Dosa orang yang melakukan tercatat, dosa kita yang ridho dengan itu juga tercatat sama seperti orang yang buat. Kenapa? Hati kita ridho dengan itu, hati kita senang dengan itu. Udah nggak melakukan, nggak mencegah, jauhi dengan hati kita, jauhkan diri kita dari itu. Bukti bahwa kita nggak ridho dengan itu. Kita kerja di suatu tempat, di situ banyak maksiatnya, banyak penipuannya, bahkan unsur uangnya ini uang yang nggak benar nih, dapat uangnya nih. Jangan ridho dengan pekerjaan itu, atau bahkan ikut bantu, jangan. Tapi apa juga, hengkang dari situ, cari pekerjaan lain. Allah akan mudahkan kok. Bagi orang yang betul-betul dia menginginkan kebaikan, mencari harta halal dalam hari-harinya, Allah akan
tunjukkan jalan yang mudah baginya. Dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang syubhat, yang tidak benar, demi menjaga kehalalan pemasukannya. Allah akan mudahkan baginya rizki. Jangan takut hilang rizki gara-gara dia kata, saya kalau nggak di sini ya saya takut nanti nggak dapat apa-apa. Ya biarin aja lah, walaupun uang-uang ini nggak benar di dalamnya, ya mau buat apa lagi? No, jangan, saudaraku. Seorang Muslim nggak berpikir begitu. Maka kata Nabi SAW, fadzalika adhaful iman. Orang yang hanya mampu mencegah kemungkaran maksiat dengan hatinya, itu adalah orang yang adhaful iman, orang yang paling lemah imannya. Kenapa? Iman kita nggak sanggup mencegah kemungkaran dengan lisan atau dengan tangan kita. Berarti iman kita ini lemah. Kenapa? Ya sanggup untuk diri kita aja. Iman kita itu berefeknya untuk diri kita aja, nggak mampu untuk nolong orang lain. Berarti kita orang lemah iman. Nah, yang lemah iman begini berarti iman cukup untuk diri kita. Tapi kalau seandainya udah dengan tangan enggak, dengan lisan enggak, dengan hati juga enggak, coba tanyakan, di mana imannya itu? Udah dengan hati, kalau cuma dengan hati doang, kata Nabi selemah-lemah iman. Nih hati pun enggak dipakai untuk mencegah kemungkaran. Gimana imannya itu? Apa kabar imannya? Ya, kemana iman itu? Bapak, dengan hati bapak itu udah dikatakan Nabi selemah-lemah iman itu pakai hati loh. Kalau enggak hati juga enggak tahulah apa. Udah masuk ICU imannya itu. Iman itu harus masuk ICU, masuk ke ruang gawat darurat udah tuh. Ya. Kalau masih lemas-lemas masih di kamar biasa lah. Ini kalau sudah lemas pun udah enggak terasa lagi Ustaz. Udahlah, imannya itu masuk ruang ICU aja lah. Nunggu-nunggu nih kapan dead deh. Astagfirullah. Ya, jangan. Paling kurang hati ini tetap harus bertahan. Ya. Kalau ada maksiat, kalau ada kemungkaran. Baik, ada yang bertanya? 1, 2 mungkin yang hadir di sini. Ada yang ditanyakan? Baik masalah ini atau masalah yang dirasakan perlu mau tahu Ustaz gimana ini Ustaz hukumnya atau apa dari kehidupan sehari-hari mungkin kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan kesulitan di rumah itu keluarga muslim semua. Alhamdulillah. Yang satu tekun ibadah, yang satu ini macet untuk penjelasan. Baik. Nah, alhamdulillah Ustaz, nama saya Suyatno, keluarga saya muslim semua. Cuma yang satu rajin ibadah, alhamdulillah, satu lagi ini macet. Nah, ya. Mohon saran daripada Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Itu yang pertama. Semua keluarga ada masalah di dalamnya. Tapi keluarga yang bermasalah adalah keluarga yang enggak tahu kalau dalam keluarga ada masalah. Nah, ini masalah besar ini. Kalau kita sadar nih ada masalah dengan anak saya, ada masalah dengan saudara saya, ya. Gimana Ustaz? Nah, kalau saya selaku ayah dan ayah itu bertanggung jawab terhadap anaknya, maka kalau anaknya berbuat sebuah kemungkaran atau maksiat atau dia lupa akan agamanya, kita harus bertindak. Enggak boleh dengan hati aja, enggak boleh. Karena kita punya kekuatan, kita punya fungsi, punya tugas, punya kewajiban selaku ayah dan ibu. Ustaz, gimana caranya Ustaz? Teruslah ingatkan anak kita itu. Ingatkan anak kita, ingatkan saudara kita bahwa apa yang kamu lakukan seperti itu tidak benar. Itu tidak benar. Yang benarnya begini, ayah melakukan begini, adikmu begini, abangmu begini. Jangan ingatkan sekali, terus menerus ingatkan dia, dan ingatkan dengan cara yang baik. Satu. Yang kedua, berdoalah kepada Allah, salat hajat bahkan. Malam kita salat, atau mungkin setelah salat isya, salat hajat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah,
Aku memiliki seorang anak begini. Tunjukkanlah, lemahkanlah hatinya. Berikan hidayah bagi dirinya supaya dia meninggalkan maksiatnya, meninggalkan kemungkarannya, meninggalkan ini yang dia lakukan. Itu adukan sama Allah. Jangan cuma kita pintar ngomong kepada si anak tapi lupa ngomong sama Allah. Sampaikan kepada Allah ada masalah kita. Saudaraku, apa saja masalah dalam hidup ini, Allah sangat cinta kepada kita kalau itu kita sampaikan kepada Allah. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada tali sendal kita yang putus, sampaikan pada Allah gantinya. Tali sendal kita jalan putus, sampaikan pada Allah, ya Allah, tali sendalku putus, Engkau gantikan ya Allah. Allah suka kalau ada masalah hidup kita sampaikan kepada Allah. Jangan lupa dan terus ingatkan, jangan berhenti. Kita nggak tahu kapan sampai masanya dia akan berubah. Seseorang itu loh. Jangan pikir hari ini dia begitu, selamanya begitu. Oh enggak. Dia bisa berubah, ada masanya. Hanya Allah yang tahu. Kita jangan putus asa. Kita jangan putus asa. Yakinlah dia akan berubah. Dengan apa? Dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan terus kita memberi nasihat. Toh dia bersama dengan kita bertanggung jawab terhadapnya. Yakinlah itu. Insya Allah. Ada yang lain? Ya, satu lagi terakhir. Nama saya Iran, asli dari Palembang. Ustaz, saya mau nanya, bagaimana kita mengejar ketertinggalan ibadah kita yang kemarin terlewat, misalnya puasa. Oh baik, bagaimana Ustaz kita mengejar ketertinggalan ibadah kita sebelumnya, seperti sholat, begitu juga seperti puasa. Nah, kalau puasa Ramadan, kalau kita melihat sering tertinggal, puasa Ramadan itu wajib diqadha. Ya, yang sudah tertinggal itu diqadha hari ini. Ya, gimana Ustaz? Saya sudah lupa Ustaz. Lihat, umur kita 15 tahun dulu, kemudian hari ini misalkan sudah 30 tahun, berarti ada 15 tahun. 15 tahun itu ada 15 bulan kan? Kalau bulan Ramadan 15 bulan berarti. Kira-kira yang kita ingat itu dalam bulan Ramadan, dari umur kita sejak kapan kita disiplin disiplin berpuasa. Ingat itu. Ingat sampai ke tahap yakin kita. Sejak saya SMA nampaknya. Udah buat patokan di situ. Sebelum SMA berarti saya nih belum Ramadannya bolong-bolong. Dalam satu bulan kira-kira apa satu pekan ada kita berpuasa, tiga pekan tidak, sampai yakin kita, renungkan itu, ingat itu. Ternyata teringat kita, mungkin ya dalam 7 tahun itu saya puasa satu pekan itu, 3 pekan enggak. Jumlahkan hari-hari itu semua, 3 pekan kali 7 berapa? Nah, berapa hari? Cicil itu berpuasa. Kita puasa sedikit. Musim hujan begini dingin, puasa, qada puasa yang lalu. Waktu kita sanggup masih kuat begini, qada puasa. Kita niatkan mengqada puasa yang wajib. Karena itu hutang kita sama Allah, wajib untuk kita penuhi, wajib untuk kita bayar. Bayar dengan apa? Bayar dengan kita berpuasa bagi yang mampu. Kalau nggak sanggup juga bayar fidyah. Kalau udah nggak sanggup lagi gitu. Oh, tubuh saya nggak sanggup Ustaz kalau harus berpuasa lagi sekarang karena saya sakit. Udah bayar fidyahnya. Fidyah itu apa? Kasih makan orang lain satu hari puasa bayarnya dengan 1 kali masih kasih makan, 1 hari kasih makan fakir miskin. Ya dia butuh berapa kali makan dalam sehari? 2 kali, maka kasih dia makan selama 1 hari. Ini fidyah saya, kafarah saya terhadap puasa yang saya tinggalkan dulu. Terus 1 hari untuk 1 orang, 1 hari untuk 1 orang, terus begitu. Kita bayar sesuai dengan perkiraan hari yang kita tinggalkan itu. Begitu juga dengan sholat. Ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan kita jumpa lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.